Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muaz dengan NIM D1B021054 dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organ dan sistem organ sebagai syarat tugas akhir mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Pak Adi Adriyadi. Organ yaitu kumpulan beberapa jaringan-jaringan yang berbeda namun fungsinya sama. Contohnya ada jantung yang tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan darah. Dari situ kesatuan membentuk fungsi yang sama, yaitu organ jantung. Struktur organ berbeda-beda. Semakin tinggi organisme, semakin sempurna dan kompleks. Saya akan bahas contoh organ yang ada pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang pertama, saya akan bahas contoh organ pada tumbuhan. Kalau Anda lihat, bagian pokok pada tumbuhan pasti ada 3 bagian, yaitu akar, batang, dan juga daun. Itu adalah organnya. Yang pertama, akar. Akar yaitu adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya dan berguna untuk menyerap unsur hara, dan juga ada yang gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Bagaimana dengan batang? Batang merupakan organ yang berfungsi untuk menghubungkan akar dan juga daun, dan juga untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Ada juga yang batangnya bisa menjadi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian ketiga ada daun. Organ daun ini bertugas untuk tempat fotosintesis, penguapan air, dan juga pertukaran udara atau respirasi. Bagaimana yang ada pada hewan dan juga manusia? Yang pastinya juga memiliki organ, yang masing-masing organ memiliki fungsi-fungsi khusus. Contohnya ada lidah, hidung, telinga, mata. Itu merupakan contoh dari organ indera. Kemudian ada paru-paru pada organ pernapasan. Ada lambung, usus, itu di organ pencernaan. Ada ginjal, hati, kulit, itu di organ ekskresi. Nah, setelah mengenal apa itu organ, di sini kita akan membahas lebih lanjut di mana organ-organ ini akan berkaitan membentuk sebuah sistem organ. Jadi sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama antar organ, ini tentu organ dalam tubuh tidak akan terhubung dan juga tidak berfungsi dengan baik. Misalnya jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkannya ke seluruh tubuh apabila tidak bekerjasama dengan organ pembuluh darah. Nah, salah satu organ yang terdapat pada manusia ada juga yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, kerongkongan, usus, lambung, dan lain-lain. Jadi membentuk suatu sistem organ. Contoh lain ada sistem organ pernapasan, yaitu ada hidung, tenggorokan, paring, lari, trakea, dan juga paru-paru. Nah, bagaimana kalau salah satu dari organ tersebut rusak misalnya? Pasti sistem organ tersebut tidak akan berjalan lancar. Pasti ada gangguan, sehingga ini saling ada keterkaitan antar organ dan membentuk sebuah sistem organ. Pada contoh lain, sistem organ misalnya ada sistem saraf, ekskresi, peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan juga ada sistem otot. Itu adalah beberapa contoh sistem organ pada makhluk hidup. Sama halnya dengan manusia, organ pada tumbuhan juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Karena dalam fotosintesis itu memerlukan daun sebagai wadahnya serta membutuhkan batang sebagai jalur atau tempat penyaluran hasil fotosintesis ataupun zat-zat yang diambil akar dari tanah. Itu artinya proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan ada yang namanya sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan juga sebagai sistem lainnya. Contohnya pada sistem respirasi tumbuhan, itu ada yang membutuhkan namanya stomata, lentisel, dan juga akar yang menjadi tempat keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau transportasi atau pengangkutan itu dibutuhkan, ada daun, batang, dan juga akar, yaitu untuk memindahkan zat makanan dan juga air ke seluruh tubuh-tumbuhan. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, sistem kehidupan ini akan membentuk organisme. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir,
yang berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Apa saja contoh dari organisme? Yaitu apapun yang merupakan makhluk hidup merupakan organisme. Adapun ciri-ciri organisme yaitu 1. Memerlukan makanan, 2. Bernapas, 3. Bergerak, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak, 6. Peka terhadap rangsang. Apabila semua ciri-ciri tersebut terpenuhi, maka itu bisa disebut dengan organisme dan juga makhluk hidup. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.